Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, sahabat semua. Hari ini sesuai janji saya akan membahas tentang gangguan jin ya, yang terjadi pada para wanita dan ini biasanya berbahaya. Nah, kita harus menyadarinya. Jadi saya akan bahas ya ciri-ciri gangguan jin apa aja sih yang ada pada para wanita. Kemudian bagaimana cara menanggulanginya. Ya, bisa jadi kan terjadi pada kita, waliyadzubillah, kepada keluarga kita, anak kita. Nah, ini kita harus memahami. Ya. Karena saya melihat banyak orang yang memang tidak mengerti harus bagaimana. Ya. Nanti juga akan saya bahas tentang kisah-kisah orang-orang yang terkena gangguan jin ya dari pasien-pasien saya tanpa saya menyebut nama ya. Tanpa saya menunjukkan ini siapa sih, tapi saya akan membahas secara detail apa yang terjadi dan sebenarnya bagaimana solusinya. Baiklah, jadi untuk gangguan jin ya teman-teman, saat ini bisa dibilang saya melihatnya ya karena banyak banget, saya banyak mengurusin para wanita ya kan, ya entah karyawan, santri, pasien dan banyak orang yang dekat dengan saya kan perempuan semua ya, yang kita urusin para janda itu kan wanita-wanita juga. Mereka terkena gangguan jin itu ciri-cirinya yang paling banyak ya kan, yang paling banyak yang ada di masyarakat tuh menganggap itu biasa aja, hal yang biasa. Yaitu mereka ini orang-orang yang selalu apa ya? Seperti orang gelisah ya kan, nggak tenang ya, seperti itu. Mungkin dikiranya ini ada apa? Itu sebenarnya sudah salah satu ciri yang banyak terjadi ya saya sampaikan. Tidak mutlak bahwa orang yang terkena kegelisahan terus menerus nggak tenang, nggak bahagia hidupnya, nggak damai itu nggak terkena gangguan. Nggak berarti yang terkena orangnya gelisah kemudian nggak tenang itu terkena gangguan jin, belum tentu. Tapi ini selama ini saya hanya mengatakan ciri-ciri yang terjadi pada wanita umumnya yang terkena gangguan jin. Ya, mereka itu gelisah ya, nggak tenang, nggak bahagia, jadi selalu aja pengennya itu ini, pengen itu, tapi nggak jelas. Ya itu. Kemudian terasa bingung ya. Jadi suka bingung, dia mau dikasih penjelasan apa juga dia nggak nyampe. Ya, nggak nyampe. Apa yang udah kita jelaskan pun dia nggak akan nyampe gitu. Kemudian dia nggak bisa konsentrasi. Ini kan keseharian, nggak bisa konsen. Dikasih pekerjaan oleh bos ya atau oleh tim, dia nggak bisa menjalankan biasanya. Nah, seperti itu. Jadi dari masyarakat tuh hal kayak gitu tuh kan biasa. Mungkin dia kekurangan apa. Padahal sebenarnya kalau bisa juga kita cek ada nggak sih gangguan jin pada dia. Ya, karena ini memang seperti hidup sehari-hari kan ya, orang nggak dongan, maaf ya bahasanya DDR gitu ya, kemudian dikasih penjelasan nggak jelas-jelas, dikasih tugas nggak mau mengerjakan begitu, nggak bisa dan juga nggak mau. Kalau nggak mau ini mereka tuh alahnya males banget. Coba perhatikan orang yang kamarnya berantakan ya, orang yang selalu berantakan lah hidupnya itu juga mereka biasanya juga terkena. Sekali lagi saya sampaikan ini biasanya. Tadi kan disampaikan di awal, saya sampaikan orang yang gelisah, nggak tenang, nggak bahagia, itu terkena gangguan jin. Tapi ada juga loh yang orang yang kayaknya bahagia, tapi terkena juga. Nah ini gimana dong ngebedakannya? Tetap ya di hati dia yang paling dalam itu kosong. Ya. Dia bahagia ya kalau kumpul-kumpul hahihi, tapi dia lalai untuk perbuatan-perbuatan yang benar apa gitu. Jadi dia udah digeret banget sampai ke hal-hal yang memang lalai, hal-hal yang lalai dari Quran, lalai dari Allah, itu mereka jadi bahagia malah. Misalnya gini, ketika di tempat-tempat yang bagus, ketika di tempat-tempat baik gitu ya, yang di situ orang mencari ridhonya Allah, di situ beribadah, di pondok, dia nggak akan tenang di tempat seperti itu, ya kan?
atau anak-anak yang diasramakan di asrama wanita yang belajar agama itu juga nggak tenang. Begitu pulang ke rumah, bebas kan dia chattingan, dia bebas Instagraman, dia bebas mengeksplor dirinya, aktualisasi diri, itu jadi tenang. Mereka jadi bahagia. Nah, ini perbedaannya, paham ya? Jadi gelisah, nggak tenang itu ketika pada kondisi normal, pada kondisi sehari-hari misalnya. Di tempat-tempat yang bagus lah biasanya nggak tenang. Saya sampai ada salah satu, saya nggak perlu sebut dia, entah pasien entah karyawan, pokoknya ini saya sampaikan, dia ini kalau diajak nge-mall itu tuh bahagia banget gitu. Saya punya pasien-pasien berat, kalau di mall dia bahagia, tapi begitu dia balik ke tempat asrama ya kan, dia kajian, matanya kelihatan banget ya ketidaktenangan, ketidakbahagiaan. Ya, kerja di tempat yang di situ dibacain murotal terus, dibacain Al-Quran, dididik, itu nggak bisa. Nah, ketika dia kerja di mall, kan jualan atau apa di mall, dia bahagia karena dia lihat banyak orang yang di situ nggak berzikir kepada Allah. Nah, seperti itu, paham ya? Nah, ini ciri-ciri ketika mereka sehari-hari itu bingungan banget, gelisah, nggak jelas lah ya, begitu. Jadi kenapa? Karena setannya, jinnya tuh nggak pingin, ya kan? Nggak pingin dia sembuh. Nah, begitu. Kemudian kalau di dalam kesehatan, biasanya yang terjadi orang-orang yang seringkali ada biasanya tumor ya, tumor ovari, kista ovari, itu kadang beberapa kasus ya kan. Ada juga yang memang pure medis ya kan, ada beberapa kasus orang dengan kista ovari ternyata dia gangguan. Ya, ketika diruqyah ya inilah hilang. Ya, memang hilang timbul seperti itu. Itu ada. Atau dia mengeluarkan darah terus menerus, ya ngeflek terus menerus, kenapa ya nggak jelas ya. Nah, ketika diruqyah berhenti. Atau dia mensnya nggak teratur, ketika ada suami dia mens, nggak ada suami dia nggak mens, begitu. Ya, ada juga yang jadi sulit punya anak. Ya, subur tapi nggak bisa punya anak, kadang anaknya atau hilang. Nah, itu juga ada ya gangguan-gangguan seperti itu. Ya, kalau kesehatan yang terbanyak ya itu biasanya di mah atau gastritis ya. Suka kalau apa? Jadi nggak doyan makan akhirnya nantinya. Makanya orang gangguan jin biasanya kurus. Ya coba ya, kurus banget, kurusnya tuh nggak seger kering gitu ya. Kan ada kurus yang bagus, kurus yang kering banget. Itu biasanya kena gangguan jin. Saya beberapa kali menemui ya, banyak pasien wanita yang kena gangguan jin itu kurus banget. Dan kurusnya memang kita bisa ngeliat ini kok aneh ya kurusnya gitu. Kurus yang nggak sehat ya kan, kurus banget. Padahal makannya banyak, ingat ya, dengan syarat makannya banyak. Nah coba diperhatikan, bisa jadi dia tidak basmalah ketika makan. Dan memang dilupakan untuk basmalah. Ya, ini secara kesehatan pokoknya ada nampak kayak orang kurus, kayak penyakitan begitu. Ya kurus pada umumnya kalau orang tidak paham, tidak pernah menekuni ruqyah, memang kurusnya ini betul-betul kurus yang ya nggak kelihatan ya kurusnya gitu, hanya kurus biasa gitu. Ini teman-teman perlu waspadain aja. Kemudian dalam atau juga sakit kepala ya, sakit kepala, vertigo, ya sakit kepala, migrain itu juga bisa. Jadi beberapa orang kok kayak berdenyut, tapi denyutannya bukan denyutan migrain, ini beda. Ya, denyutannya emang denyutan orang kena gangguan jin. Nah, ini perlu nanti ditanyakan ya. Kalau di Saudi kan disampaikan majnun ya, sebenarnya itu orang-orang gila. Makanya orang kesehatan, gangguan kesehatan dalam hal ini adalah kesehatan jiwanya terganggu, ya itu bisa jadi karena memang majnun, terkena apa? Gangguan jin. Kemudian dalam ibadah ya, ibadah ini yang teman-teman perlu waspadai, satu ya, dia kalau baca surah An-Nas itu nggak bisa. Alladzi yuwasbisu gitu ya. Dibolak-balik, Anasnya tuh kebolak-balik gitu, nggak jelas, muter aja, nggak sampai-sampai gitu ujungnya, itu juga. Kemudian kalau mau sholat dia pasti kentut-kentut, ya. Sholat juga dia kentut-kentut. Jadi saya punya pasien yang dari awal di tahun 2004 ya, 2003, 2004 ya, ada pasien yang cukup berat pada waktu itu. Jadi kalau sholat duhur selesainya di sholat asar, kan apa? Kentut terus, ya, kentut terus menerus.
Jadi dia nggak bisa menyelesaikan sholat duhur, nggak bisa menyelesaikan sholat asar kecuali di waktu akhirnya. Wudu terus berganti-ganti wudu. Wudu aja batal berkali-kali wudu baru sampai hidung kentut. Ya, tuh. Wudu lagi dari awal sampai tangan kentut lagi. Menuju sholat kentut lagi. Baru pakai mukena kentut lagi begitu. Kentut terus. Kadang di rakaat pertama kentut, nanti sholat lagi rakaat ketiga kentut, di rakaat terakhir mau salam kentut lagi terus seperti itu. Ini gangguan pada ibadah. Selain kentut-kentut adalah lupa bilangan sholatnya. Kalau wudhu, aku tadi udah kumur belum ya? Ini banyak saya sampai mereka tuh ada yang ngechecklist. Oh tadi udah di checklist aja wudhunya. Habis cuci tangan, ya kan dia berkumur, ya kan istansyar wastansyak, semuanya udah semua. Udah diajarin itu, tapi tetap aja dia checklistnya itu, aku udah checklist belum gitu. Hal seperti ini, subhanallah ya waliyatubillah terjadi pada banyak wanita yang terkena gangguan jin. Ya, wudu aja lupa, tadi udah kumur belum ya? Oh kumurku belum sempurna dan segala macam. Ya, jadi orang ibadahnya itu benar-benar nggak nyaman. Terus kalau mau diajak baca Quran ya, sini baca Quran, ayo baca Quran. Baru mau baca, apalagi kalau baca Al-Baqarah, apalagi kalau bacanya sama Dokter Hana gitu ya. Ayo nak baca Al-Baqarah kita, langsung gelegeen sendawa, ya sendawa, gitu. Udah ketakutan. Baca Quran malas tentunya, ya. Dia tuh dibuat enggan membaca Quran karena pas semakin jauh dari Quran, semakin jinnya gampang menguasai Quran, ya, seperti itu. Nah itu harus dipaksa. Sangat lemah banget untuk beribadah. Ya sholatnya cepet ya, kalau sholat tuh nggak mau lama-lama, karena apa? Berdetak jantungnya, berdebar-debar. Ya subhanallah, cepetnya luar biasa. Ya, tadi pertama juga nahan kentut, ya. Selanjutnya juga dia memang takut ya karena berdebar. Coba yang sholatnya suka berdebar-debar, coba diperhatikan. Haji umroh ya. Justru orang yang kena gangguan jin ketika haji umroh itu biasanya diganggu. Itu kalau tawaf ya. Kalau tawaf itu sampai kentutnya berkali-kali kentut terus tawaf ya. Kalau tawaf kan harus wudu lagi gitu ya. Nah mereka bingung. Nah, di sini nanti kita akan mungkin tidak di bagian pertama ini ya. Nanti akan ada bagian selanjutnya kita akan bahas secara detail lagi ya. Ini bagian pertama saya mungkin tidak bisa terlalu banyak. Kita akan bahas dulu ciri-cirinya dan cerita-cerita kisah-kisah bagaimana sih orang kena gangguan jin itu gitu. Nah, itu ya. Kemudian setelah sehari-hari kesehatan dan dalam perkara ibadah. Nah, ini yang ibadah ini dalam masalah pelanggaran. Yang pelanggaran tadi kan masalah ibadah, yang saja masalah pelanggaran. Misalnya bermaksiat kepada Allah, itu orang yang kena gangguan jin itu lebih nikmat banget, seneng. Jadi kayak ketagihan berzina. Ketagihan berzina, jima dengan yang bukan suaminya, bersetubuh dengan bukan suaminya. Ini banyak banget ya, saya temui para wanita ya, penampilannya begitu bertakwa tapi mereka hobinya berzina. Ya ketagihan. Ya, seperti itu banyak ya. Saya sudah nemuin ini dari tahun ya mungkin tahun 2004, 2005 itu udah banyak banget. Sekarang lebih banyak lagi. Penampilannya di zaman sekarang kan orang bercadar itu kan banyak ya, berpenampilan takwa, tapi subhanallah waliyatubillah terganggu terus untuk berzina terus. Ini banyak ya, jadi mungkin kita harus berhati-hati ya hal seperti ini ya. Jadi selain mereka berzina, pokoknya kalau yang belum nikah bahkan sudah nikah itu digeret kepada lawan jenis terus, pengennya tuh lawan jenis, ingatnya sama lawan jenis terus ya, pengennya ya pokoknya ngebayangin ya, lihat video porno tuh seneng. Saya juga punya ya, sebut saja pasien, seorang laki-laki ya, penampilannya juga takwa, tetapi hobinya onani, hobinya lihat video porno. Ini saya beberapa kali ya nemuin pasien-pasien seperti ini yang subhanallah ya, ini orang-orang yang gemar sekali bermaksiat ya. Ini orangnya bertakwa, orang-orang ngaji yang hobinya seperti itu. Tadi yang saya sebut itu orang-orang yang kelihatan bertakwa ya, bertakwa seolah menampakkan di atas sunnah begitu. Tetapi pada kenyataannya ini pasien-pasien saya wallahi seperti itu. Ya, ini membuat kita harus
Ya, berhati-hati ya. Ada entah wanita, entah pria kalau menemui orang-orang seperti ini. Karena penampilannya memang dia nampak bagus. Jadi maksiatnya itu adalah maksiat yang seperti ketagihan. Ya, benar-benar ketagihan. Ya kadang ngakunya tobat tapi masih aja berjalan terus, ya. Nah, apalagi maksiat yang gampang itu adalah mungkin masalah maksiat hati, ya kan. Kalau bayangin cowok udah ya, intinya sudah masalah berzina ya. Tetapi juga orang-orang yang di hatinya ini dipenuhi dengan kebencian, dengan dendam, dengan sakit hati, dia selalu ingat segala Allah melarang kita untuk hasad ya, untuk dengki, untuk dendam, untuk menyimpan kebencian, memerintahkan kita untuk memaafkan, itu nggak bisa. Padahal mungkin kesalahan dia juga lebih banyak gitu. Nah, itu tuh saya juga pernah ya waktu zaman dulu kala diingetin terus gitu. Jadi dendamnya itu kayak dikobarkan. Nah, ini kalau sudah kumpul sama orang dengan gangguan jin terus berkobar terus dendamnya ini. Ya, berkobar terus. Kebenciannya makin dahsyat, ya, kemarahannya makin luar biasa. Nah, jadi ini kan sebenarnya memaksiati Allah ya, karena Allah menyampaikan kepada kita untuk kita jangan membenci. La taghdab walakal jannah ya. Rasulullah SAW sudah bersabda seperti itu. Tapi kita ini ya terus ya. Kalau orang yang terkena gangguan tuh selalu ada celah untuk memaksiati Allah dalam bentuk apapun. Ya, seperti ini. Nah, maksiat ini bentuknya banyak. Yang perempuan mungkin masih ke SS. Sama perempuan ini pangku-pangkuan hobinya. Senengnya tuh sama si A, terus pangkuan, dipangku, terus berpelukan, berpangku. Ya, sampai dulu saya menemui ada yang berciuman, ya kan? Nah, seperti itu. Ya, kalau yang cowok ini sampai betul-betul yang wanita juga, jadi di kemaluannya itu bergetar. Jadi pengennya sesama jenis, dan dia menikmati betul kalau dengan sama jenis. Ya. Jadi sampai betul-betul gangguannya itu membuat dia itu pengennya tuh berzina, ya, berhubungan badan sesama jenis ya, dan kemaluannya tuh bergetar. Kalau diruqyah tambah bergetar itu kemaluan. Orang yang tadi yang kasus wanita-wanita yang berzina tadi, itu ketika kita ruqyah udah nggak sadar tuh yang dipegang kemaluannya aja. Nah, seperti ini ya banyak ya teman-teman. Nah, kemudian apakah gangguan jin itu hanya seperti itu aja? Ya, sebenarnya enggak. Ya, bahkan saya sampaikan yang lebih berbahaya, ada yang berbahaya sekali, justru menimpa orang-orang yang banyak ibadah. Dia sholat malam, dia baca Quran, dia disenengin teman-teman banyak orang. Dia merasa kalau disenengin orang-orang tuh dia solih, dia baik. Dia solihah, dia baik, karena disukai banyak orang. Ya, nah, orang-orang ini, ya kan, ibadahnya itu luar biasa. Selalu sholat malam, bangun paling awal. Tetapi justru gangguan jinnya juga luar biasa. Ya, saya beberapa kali ya menemuin, dan itu tinggal bersama kami yang seperti itu. Orangnya kelihatannya lembut, ya kan, orangnya menyenangkan ya. Terus kemudian sholatnya selalu sholat malam. Tetapi gangguan jinnya ini memang dahsyat sekali. Sebabnya di apa sih? Sebabnya adalah dia ini adalah orang-orang yang menyombongkan dirinya. Di dalam hatinya itu, aku ini lebih baik daripada kamu. Makanya saya, orang-orang yang seperti itu, selain saya ruqyah, dan jarang banget saya sampai meruqyah lama-lama orang-orang seperti itu. Tinggal saya dudukkan depan saya gitu kan. Ya. Kemudian saya suruh minta maaf kepada orang yang dia itu hasad, dia itu benci, dia itu merasa sombong, yang dia rendahkan. Ya, saya ruqyah langsung saya suruh seperti itu jinnya Masya Allah biasanya langsung bereaksi. Ya, ketika jinnya keluar kan dia jadi kayak ketakutan, diancam sama jinnya. Nah, seperti ini. Coba ya, orang yang senang merendahkan orang lain, datangin orang yang engkau rendahkan itu, kemudian minta maaf. Jinnya mesti nggak mau. Ya, kenapa ya? Bahkan saya ada ya seorang teman yang Masya Allah hafil toh, ya, kerudungnya Masya Allah, ya kan, jilbabnya cadar. Kalau berjalan tuh, oh Masya Allah kayak orang solihah sekali. Tetapi
dia menjadi orang yang kesurupannya itu luar biasa. Kenapa? Ya itu tadi, karena merasa hafidhah, ya kan? Berarti bukan karena Allah kan? Ya, karena aku nih lo pakaianku masya Allah gitu, cadarku masya Allah, ya kan? Jalanku juga masya Allah, akhlakku masya Allah. Dia merasa dirinya itu luar biasa. Oh, aku ya cadarku, hafalan Quranku, ilmuku ya. Kemudian dengan ya segala yang dia miliki disenengin banyak orang, akhlakku. Akhirnya apa? Disinilah bibit kesombongan. Dan ini pintu syaitan. Para jin juga seneng banget tentunya di seperti ini. Dan ini sudah banyak terbukti di tempat kami, ya kan? Wanita-wanita yang mereka itu menyombongkan dirinya, merendahkan orang lain, nggak tampak loh, kesombongannya itu nggak tampak, tetapi di dalam, mungkin di dalam hati bahasanya. Dan bagi kita ya para peruqyah tuh bisa mengerti ini kok apa ya, atau udah yang terbiasa bersama dia ya. Kalau peruqyah kan kadang ketemu sekali dua kali kalau nggak intens hubungannya. Kalau kami tuh ketemu tiap hari, akhirnya mendapati terus itu, oh ternyata mereka ini orang-orang yang menyombongkan diri, ya seperti itu. Nah, teman-teman harus tahu ya, ini sesuatu yang berbahaya ya bagi kita. Jangan sampai kalau udah sholat malam dikiranya pasti Allah terima. Baca Quran banyak, hafal Quran belum tentu ya. Kalau ada kesombongan, ada riya di dalam hati ya, ya hati-hati saja ya. Karena memang ya wanita kadang nggak mau menyadari hal seperti ini. Jarang ya ada kajian yang betul-betul ayolah menyadari hal seperti ini ada nggak di dalam jiwa kita ya. Kesombongan, riya ya, inginnya tuh dipuji, inginnya tuh memang basicnya dia oh aku kan lembut, dipuji lembut, aku dipuji baik, aku dipuji akhlaknya masya Allah, aku dipuji orang yang bisa banyak bergaul. Nah, justru ini yang sangat berbahaya. Biasanya begitu. Ya, yang banyak gangguan jinnya ini malah temannya biasanya banyak, tetapi ingat teman-temannya sebenarnya juga serupa ya. Nah, ini yang banyak ya kami dapati di tempat kami seperti itu. Ya berbahaya sekali ya kalau orang merasa dia sudah merasa. Kalau ditanya kamu merasa banyak ibadah enggak gitu. Kamu merasa lebih baik enggak? Kalau ditanya enggak, tetapi kita akan bisa melihat korinah, melihat tanda-tandanya ketika dia bermuamalah dengan saudaranya. Tetapi memang melihatnya ini harus dengan kayak ibu melihat anaknya ya. Kayak kita betul-betul mau ngobatin dia sebagai dokter kan, sebagai bos, sebagai pengajar ya kan, saya mesti memperhatikan mereka. Nah itu caranya ya. Jadi penyakit seperti ini banyak menimpa orang-orang yang ibadahnya banyak ya. Satu lagi adalah orang yang merasa dirinya itu udah baik tapi orang itu jahat sama dia. Nah itu juga pada orang-orang yang banyak ibadah tuh jadi merasa apa ya karena aku seorang menegakkan sunnah akhirnya aku dibenci. Ini pernah ada pasien seperti ini sampai badannya kurus kering ya kan, masalah sampai ya sekolahnya berantakan ya. Dia datang kepada saya itu pikirannya hanyalah orang itu berbuat jelek sama dia, orang membenci dia, orang itu berpemikiran buruk memusuhi dia karena dia menegakkan sunnah. Nah, padahal sebenarnya tidak seperti itu, karena memang pasien saya itu fulana itu memang kondisinya beliau memang ya itu tadi ada perasaan apa ya, setelah berpakaian yang syar'i, setelah mengenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menjadi ada perasaan aku ini lebih baik daripada orang lain. Nah ini berbahaya ya teman-teman semua. Nah kemudian ya ini masalah ibadah seperti itu saya kasih penjelasan. Terus bagaimana ketika kita mengetahui hal ini? Ya kan? Ini belum semua saya jabarkan. Saya hanya menyampaikan bagaimana ketika kita mengetahui hal ini. Oh ada di dalam diri kita misalnya. Maka kita harus banyak ya membaca sebenarnya gangguan jin seperti apa. Ya saya juga akan masih menjelaskan di kajian yang lain.
ya. Kadangkala ya teman-teman itu merasa sering mimpi apa ya, mimpi ketemu laki-laki yang cakep ya kan, di dalam mimpi diajak pelukan, dicium, diajak gandengan di tempat yang indah, padahal bukan siapa-siapa laki-laki itu. Celananya itu dibuka. Kalau bangun tidur celananya itu dibuka, udah terbuka celananya kalau bangun tidur itu ya. Nah, seperti itu tuh kalau kondisinya begitu ya, memang jinnya sudah cukup berat dan dianya memang ada sesuatu yang banyak yang harus ditaubatin. Ya, mimpi-mimpi yang ular, mimpi hewan, apalagi ularnya kecil. Ularnya ini ada beberapa takbirnya ya. Ularnya kecil-kecil banyak atau ularnya gede. Ya, ularnya satu, ularnya tua banget, nah itu beda. Ularnya pakai apa ini? Pakai apa yang di kepalanya para raja itu. Nah, seperti itu. Itu banyak yang mimpi seperti itu tapi nggak sadar bahwasanya itu ada tanda-tanda. Sekali lagi, saya tidak memastikan, tetapi banyak yang seperti itu. Ya. Jadi dalam mimpi di tempat yang gelap, mimpi di tempat yang kotor, mimpi mati, mimpi mimpi kena ada darah haid, mimpi berak, kan mimpi-mimpi seperti itu. Mimpi di rumah tua, ya kan? Mimpi ke desa, desa banget ya, serem banget gitu. Nah, apa mimpimu? Coba, kan ada takbir mimpi. Ada Syekh Khalid Al-Anbari, coba dibaca. Ya, mimpi-mimpi yang kita memang harus berhati-hati. Ya, begitu. Ini masuk di dalam mimpi. Ya. Orang yang mimpinya suka aneh-aneh tadi ya, cuma mimpi melambung tinggi, naik gitu, melayang ya. Bahkan mimpinya kalau nggak melayang jatuh dari tempat yang tinggi, cuk gitu. Nah, itu juga ada gangguan. Satu lagi yang pasti ya, kalau orang ketindihan, sering ketindihan, nah itu tadi berarti dia ada gangguannya, ya kan? Nah, orang-orang yang mimpi-mimpi seperti ini kadang menyepelekan, ya kan? Itu hanya bunga tidur. Ya, boleh, silahkan. Tetapi harus setelah mimpi harus ta'awudz dan meludah 3 kali. Ya. Dan tetap cobalah meruqyah diri. Ya. Semua teman-teman yang mengalami yang saya sampaikan tadi seperti itu. Ada juga yang perlu saya sampaikan, orang yang kedut badannya, dudut, tiba-tiba dudut gitu. Itu juga biasanya ada gangguan. Walaupun di dalam medis ada penyakit seperti itu, tetapi coba bedakan. Ya, nanti cara ngetesnya saya kasih tahu. Ya, berkedut-kedut badannya, dudut gitu. Ya, kedut-kedutannya memang nggak jelas, kadang di kepala. Ya. Kemudian badan terasa berat, kayak bawa beban berat gitu. Ya, kayak naik gunung, kayak udah jalan jauh, kayak capek banget ya itu. Padahal nggak ngapa-ngapain. Nah, teman-teman ya, orang-orang yang biasanya ngalamin ini itu kayaknya berat banget. Jin itu memang bentukannya itu macam-macam ya. Itu ngerasa beratnya itu ada yang sampai bilang kayak dibawain batu gitu. Atau bawa rangsel, kayaknya bawa rangsel banyak banget, berat banget di punggung. Ini kita harus mengerti bahwasanya gangguan-gangguan seperti itu perlu diwaspadai ya, perlu diwaspadai. Baik, kita akan lanjut ke kisah-kisah yang biar teman-teman makin jelas ya maksud saya. Ada seorang pasien ya, biar bisa dimengerti. Seorang pasien itu dia dari daerah Sunda sana datang ke Jogja. Dia itu sebenarnya udah dikasih, mungkin karena dia juga sholat, dia berdoa pengen kesembuhan. Ya, saya nggak sempat balas ya. Dan dia datang kemari ya, lama tinggal bersama kami untuk menyembuhkan diri. Tapi sekian bulan itu dia tidak mau menjelaskan kondisinya seperti apa. Dia tidak bisa mengungkapkan dia itu kenapa tuh, nggak bisa. Hingga setelah mungkin hampir setahun ya, dia baru bisa. Waktu itu karena saya tegur. Ya, kok sombong banget sih ini anak, sama temannya tuh menyombongkan diri. Itu saya panggil. Kenapa kamu gitu? Alasannya dia berputar-putar.
ya kan. Terus saya ajak ngobrol, akhirnya terbuka. Ini teman-teman yang perlu diperhatikan. Ini juga diwaspadai. Dia gagal mau nikah berkali-kali hingga 4 hari mau menikah itu dibatalkan. Udah siap semua, ada gedung, perias ya kan. Semua persiapan sudah lengkap, penghulu sudah ada, dibatalkan. Itu berkali-kali. Sampai 5 kali seperti itu. Ya. Nah, dalam pernikahan ini mereka emang menggagalkan untuk menikah. Jadi laki-lakinya dibuat seolah-olah ya wanita ini jelek banget gitu. Terus saja. Dan apa yang terjadi dengan wanita ini? Dia ini sulit sembuh memang karena dia tuh takut banget untuk menceritakan dirinya. Untuk jujur apa adanya itu takut. Kenapa? Dia takut direndahkan. Karena emang dia memiliki kesombongan yang tinggi gitu. Jadi karena dia ahli dalam sesuatu, dia tuh merendahkan temannya yang nggak ahli di bidang yang sama. Sukanya merendahkan gitu. Hatinya, dirinya itu, saya tidak ngomongin hati ya, maksudnya dia seperti itu gitu. Dan tampak sekali suka merendahkan yang lainnya. Makanya dia sulit banget untuk sembuh. Hingga suatu saat saya terus mencari tahu sebabnya apa. Dia juga bingung, ini sebabnya dari mana, kenapa saya bercerai, saya nggak jadi nikah terus menerus. Ya, ternyata ya teman-teman, saya terus bertanya tentang ibunya, kebiasaan ibunya apa, ya kan? Nah, sumbernya ternyata di orang tua. Ini banyak kasus, saya tidak menyalahkan siapapun, hanya dalam kasus-kasus seperti ini, oh ternyata ibunya pernah cari pesugihan, bermalam dengan lawan jenis yang bukan mahram gitu. Kan ada yang udah 40 hari, berapa bulan gitu kan. Terus akhirnya yang kena juga anaknya. Ada juga yang ibunya sukanya kalau masak air panas dibuang sembarangan, nggak mengucapkan bismillah. Nah, itu jinnya nggak terima. Akhirnya anak ini terus kan, dia bercerita kepada saya, bermimpi ya tentang ibunya ini dicekik gitu ya, digeret di lembah darah. Banyak laki-laki, kamu melakukan dosa di umur sekian begitu. Nah, kemudian saya hanya berusaha untuk menyampaikan untuk mereka bertobat. Tetapi orang yang sudah, karena mamahnya ini, ibunya ini kan melakukan ibaratnya suatu kemusyrikan. Ya, dan saya lihat juga mungkin ada melakukan perdukunan seperti itu. Inilah yang membuat sulit sembuh si anak juga. Apalagi anak juga dibiasakan untuk menyombongkan diri kan. Oh, aku kan selalu sholat malam, aku kan disenengin banyak orang. Kalau udah merasa disenengin banyak orang, terus merendahkan orang lain gitu. Kadang kan seperti itu ya kita. Yang pro sama aku banyak, dia nggak ada yang pro sama dia. Nah, ini sumbernya syaitan di sini. Jinnya masuk terus begitu banyak. Ya, ketika diruqyah pun nanti akan banyak teman-temannya yang kena, yang para jin-jin temannya ini berbentuk manusia. Para jin-jin di tubuhnya manusia itu menolong dia. Jadi ketika saya meruqyah, kemudian jinnya sudah sempat keluar, dalam artian dia sudah diancam jinnya karena jinnya keluar, ya kan? Dan tahu nggak teman-teman, kami ya kan, agar dia sembuh itu lama sekali, ya, berbulan-bulan. Dan saya tidak, posisinya hanya meruqyah aja. Cara jinnya benar-benar bisa keluar adalah saya suruh minta maaf. Minta maaf kepada siapa? Kepada orang-orang yang dia rendahkan. Tuh gampang banget kalau kita banyak gangguan jinnya, nggak keluar-keluar, coba diperhatikan. Oh, karena ibadahnya banyak sehingga merendahkan, karena ilmunya banyak sehingga merendahkan, itu pintunya. Ya, jinnya masuk di pintu apa dulu? Nah, itu ketika saya suruh minta maaf, sini panggil, muntah-muntah dia. Hanya minta maaf aja, ayo minta maaf dengan tulus, dengan ikhlas, rendahkan dirimu kepada sama mukmin. Saya panggil si A, dia minta maaf, muntah, gitu. Saya panggil lagi si B, muntah lagi, terus gitu. Tahu nggak yang terjadi setelah beberapa orang, kan saya beberapa orang yang dekat sama dia tuh saya panggil. Akhirnya dia tuh kaget-kaget, ada sosok yang besar, hitam besar, jelek sekali.
sosok hitam legam ini itu yang selama ini menjadi sosok yang cakep, putih, bersih, berjubah, yang selalu bangunin ini pasien saya tadi, bangunin sholat malam, bangunin bangunin dia untuk ya ibadah, kalau pagi baca Quran dan segala macam. Dan dia menjadikan orang yang meruqyah dia, yang menasihati dia untuk kembali kepada jalan takwa, itu digambarkan seorang wanita yang jelek, berpakaian pendek, hina, punya dayang-dayang yang buruk juga. Saya juga digambarkan seorang yang jelek, karena apa? Selalu menasihati dia, meruqyah dia. Sama siapa? Tadi sama laki-laki yang aslinya hitam legam, tapi berubah ketika malam itu membangunkan si fulana ini dengan ayo bangun gitu. Nah ini teman-teman, kalau kita tidak paham, ya terkadang para peruqyah juga sebagian ya, wallahu alam bisawab, yang ketika dapat cerita, ya kan, kalau dapat cerita dari pihak sebelah, dia nggak teliti dan nggak punya banyak pengalaman meruqyah, akhirnya dia menyalahkan, ya kan, menyalahkan orang yang menasihati dia, menyalahkan peruqyah yang lain gitu. Padahal sebenarnya kalau kita melihat secara detail, kita hidup dengan orang-orang yang kena gangguan jin ini, kita bisa mengerti. Ya, seperti ini, paham ya? Ini kisah yang memang benar-benar ada, dan saya bersama sebagian santri saya yang terdahulu, sama karyawan yang terdahulu itu membantu meruqyah mbak itu. Qadarullah mbak ini akhirnya memiliki teman-teman yang kurang baik, mohon maaf. Ya, teman-teman yang kayaknya berpenampilan syar'i juga, tetapi memang mereka nggak paham ya. Dikiranya kami memukul dia, dikiranya kami berbuat jahat kepada dia. Ketika habis diruqyah, jin yang berupa nenek-nenek itu membawa pergi si mbaknya ini. Nah, bermalamnya di mana? Bermalamnya di tempat-tempat wanita-wanita yang kena gangguan jin. Yang menyembunyikan dia di mana siapa? Wanita-wanita yang kena gangguan jin juga. Ya, hal seperti ini teman-teman harus sadar. Ya, gangguan jin ini ketika kita berusaha untuk menyembuhkan diri, jinnya itu akan meronta, akan melawan, dan akan mengarahkan bala bantuan. Maka kalau mau benar-benar menyembuhkan gangguan jin, harus siap, harus benar-benar mempersiapkan diri, bahwasanya tahu apa yang akan terjadi. Dia tahu bahwasanya yang mau terjadi ini. Hanya saja meskipun sudah disampaikan besok akan terjadi begini begitu, tetap saja ya kebanyakan tidak mengerti dan akhirnya tidak berhasil menyembuhkan diri dari jeratan para jin wa syaitan. Ini teman-teman. Satu lagi, insya Allah nanti akan saya lanjut ya tentang kisah-kisah lagi ya, biar teman-teman ngerti. Ini juga ibunya juga sebagai sumber dia terkena gangguan jin. Jadi ada pasien saya di tahun 2003-2004. Ini yang menurut saya pasien yang cukup berat juga. Sama seperti tadi ya, yang gagal-gagal berkali-kali ta'aruf, gagal pernikahan berkali-kali, ini juga ada. Nah, ini adalah orang yang anaknya tuh sebenarnya baik ya, baik banget. Tetapi dia memiliki ibu di daerah Jawa Timur yang senang menggunakan pelet atau sihir mahabbah. Jadi biar suaminya si ibu ini cinta banget sama dia, bedaknya ada sihir mahabbah, lipstiknya, almarinya, kamarnya, rumahnya, samping kebun-kebunnya itu dikasih vudu, dimasukkan di dalam tanah, ya kan, dikasih semua raja, ya kan, dikasih semua jimat agar suaminya tidak berpaling dari sang ibu ini. Apa yang terjadi? Anak-anaknya ini semua terkena gangguan, termasuk ini pasien saya. Bahkan ada yang akhirnya mereka masuk rumah sakit jiwa, ini dikiranya kan memang ya tadi majnun, ya kan, dikiranya memang ada gangguan jiwa. Kemudian ya kan, perbuatan ibu ini kan terus ada, anak ini terus di dalam rumah itu ya, akhirnya juga tertular ya, kena jinnya kan ibaratnya. Bukan ibaratnya, memang kemasukan jin-jinnya, jin-jin yang udah serumah tadi, yang ada di rumah ibunya tadi, jin-jin yang menjaga jimat-jimat ya kan, jin-jin yang dikirim para kahin, para sihir, para tukang sihir ya kan. Nah ini akhirnya mbak ini jadi apa? Tadi yang saya sampaikan, wudu saja itu batal terus, dan lupa apa yang wudu apa sih tadi, sudah kumur belum, sudah cuci tangan belum,
dan kentut terus menerus. Tahu nggak? Ini sampai keluar kuliah gara-gara apa? Dia itu nggak bisa ikut ujian. Dia kan sholat duhur, ya kan? Sholat duhur, ada ujian jam 1. Dia sholat duhurnya tuh selesai asar. Dia datanglah ke kampus di waktu asar. Akhirnya sama dosen nggak boleh masuk, nggak boleh ikut ujian. Saya ditelepon, tolong ya Mbak Hana, tolong ya bilang sama dosennya bahwasanya saya ini begini dan begitu gitu. Nah, nggak bisa. Akhirnya ya Mbak ini keluar kuliah karena berkali-kali tidak bisa ujian, tidak bisa kuliah. Mengapa? Karena dia selalu sholat duhur selesainya asar, asal selesainya maghrib, begitu terus. Kentutnya berkali-kali kentut. Ya, kasihan sekali. Dan dia menginap di lantai, kan ada kos-kosannya. Lantai 1 penuh, lantai 2 itu banyak yang kosong, lantai 3 kosong, nggak ada penghuni. Dia ngekosnya di lantai 4 paling pojokan sana, sendirian. Nah ini orang yang terkena gangguan jin itu juga suka menyendiri, teman-teman. Ada 2 tipe ya, yang suka menyendiri, tapi secara umum biasanya emang suka menyendiri, nggak suka dia banyak berteman. Ya wanita ini ya, semoga Allah teman-teman tadi yang saya ceritakan semua Allah sudah menyembuhkan mereka. Ini sempat yang teman yang saya ceritakan ini, pasien ini sempat sembuh setelah dia menghafal Al-Quran ya, karena memang sebenarnya orangnya itu bagus, ikhlas, insya Allah ya. Saya mudah-mudahan demikian seperti yang nampak. Mbak yang kedua tadi itu apa ya, sempat memang sembuh, tetapi kemudian karena ditarik lagi pakai sihir, akhirnya juga hilang lagi, entah kemana saya tidak tahu. Ya, sempat di ma'had dan kondisinya masya Allah. Ya, seorang wanita ahlus sunnah yang masya Allah ya. Sebenarnya bagus, hanya memang kena gangguan jin. Ya, nah teman-teman, 2 kisah ini mungkin saya sudahin dulu. Saya akan berlanjut lagi kepada kisah-kisah yang lain. Tadi saya ada yang belum saya sampaikan, sempat lupa. Yang tadi Mbak yang berkali-kali gagal tadi itu memang apa ya, hasrat untuk, jadi kalau lihat laki-laki itu dia bisa tersenyum, bisa bahagia banget. Pernah kami ajak ke suatu tempat ya, karena dia suntuk, saya ajak ke mall. Di mall tuh dia lihat poster cowok itu, dia sampai berbinar sekali matanya. Ini banyak dilihat sama orang-orang, oh berbinar sekali, bahagia. Ya karena dia pengennya itu apa? Jadi hatinya ini hanya terisi apa? Lawan jenis, pengennya nikah, dan terisi lawan jenis, kecintaan kepada lawan jenis yang berlebihan. Ya, walaupun memang ada tadi sebab dari ibundanya tadi ya, dari seorang ibunda. 2 cerita tadi saya sampaikan karena dua-duanya sumbernya adalah dari ibunya. Sebenarnya masih banyak kisah yang lain yang seringkali ibu ini justru jadi sumber. Mungkin niatnya sayang ya, anaknya ini dikasih penjagaan. Ini banyak. Nah, saya punya ya banyak yang kami rawat, kami urus itu seperti itu. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Insya Allah kita sambung di kisah-kisah yang berikutnya di lain waktu. Saya mohon maaf untuk pagi ini saya nggak bisa lama-lama karena saya ada meeting dengan manajemen saya. Mohon maaf ya, belum bisa runtut karena saya memang pengennya hari ini kita bercerita ya. Baik teman-teman, ada pertanyaan nggak ya? Coba kita lihat dulu. Kalau ada pertanyaan insya Allah saya coba jawab ya. Sebentar. Oh. Oh, coba kita. Sudah ada pertanyaan. Ya, kita jawab satu-satu ya. Ya, Mbak Emil binti Midun, insya Allah nanti akan ada dilanjutkan dan bisa dilihat di YouTube saya ya. Insya Allah kita akan bahas. Saya senang banget ngebahas ini, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk para muslimah. Ditunggu ya. Saya pernah diruqyah dan terjadi reaksi tangan saya bergerak sendiri. Ruqyah kedua nggak terjadi reaksi.
Apakah itu termasuk Mbak Rosi Rene 83, saya sampaikan ya, kalau meruqyah ada reaksi dan gak ada reaksi, itu jangan dijadikan hujah bahwasanya kalau ada reaksi berarti kena gangguan, kalau nggak ada reaksi nggak ada gangguan. Belum tentu. Jadi saya sering kali meruqyah orang atau para peruqyah itu meruqyah orang. Jadi sebelum datang ke rumah kita, ke tempat kita untuk meruqyah, jinnya udah pergi dulu. Nunggulah mungkin di perempatan sana gitu ya. Ya. Ketika datang itu di ruqyah nggak ada efek apa-apa. Ada yang seperti itu. Karena Pak jinnya keluar dulu, nunggu di mana? Nunggu di perempatan. Tak tunggu di sini dulu ya gitu. Setelah dia pulang di perempatan masuk lagi jinnya. Itu juga kasus seperti itu banyak ya. Atau jinnya nunggu di mobil misalnya ya, nggak mau ikut turun. Ya udah takut duluan ya kan. Ini banyak kasus yang pasien-pasien saya itu memang mengalami ya. Jadi begitu mau menuju rumah saya untuk meruqyah, untuk ketemu saya itu udah ketakutan, ditampakin berdarah-darah, ditampakin telinganya jadi berdengung, telinganya ada lonceng. Pokoknya kalau lihat saya ketemu saya itu dia nggak boleh dengerin suara saya. Saya mau minta ruqyah ketemu saya itu nggak bisa, harus ada aja halangannya. Ya, untuk mau masuk rumah saya gitu dia ketakutan, ditampakin orang nggak ada kepalanya, badannya besar-besar, agar apa? Dia tidak bisa ketemu dengan saya. Itu ada seperti itu. Jadi sekali lagi namanya kalau nggak ada reaksi sehari-hari belum tentu nggak ada jinnya. Bisa jadi jinnya memang lagi dorman apa ya, lagi tenang gitu ya. Dia lagi ya selain pergi, mbaknya juga mungkin kurang khusyuk, kurang mentauhidkan Allah. Orang yang tidak mentauhidkan Allah, saya tidak mengatakan mbak tidak mentauhidkan Allah ya. Saya hanya memberi contoh bahwasanya orang yang masih ada kemusyrikan, tidak mentauhidkan Allah, di ruqyah itu kadang efeknya sedikit sekali. Kenapa? Dia sendiri tidak merasa bersalah, tidak mau bertobat. Nah, jadi gimana mau sembuh ya kan? Tidak ya, reaksi setiap orang tidak sama. Begitu ya sayang. Kemudian ya, Mbak reseller tadi banyak faktor ya, banyak takbirnya. Tapi kalau terkait dengan gangguan jin ya biasanya orang kena gangguan jin mimpi seperti itu, dikejar-kejar laki-laki asing. Nah ini yang ngejar-ngejar ini biasanya para jin-jin itu tadi yang datang di dalam mimpi kita ya. Tayyib. Kalau yang udah nikah itu dia mimpi laki-laki yang bukan suaminya, diajak berhubungan, diajak jima dengan yang bukan suaminya. Pokoknya dibayangin suaminya jelek, sedangkan laki-laki yang datang di dalam mimpi itu orang yang tampan. Atau kalau bukan orang tampan adalah mimpi mantan. Ayo ibu-ibu yang suka mimpi mantan, belum mantannya yang dulu kan pasti nggak baik ya karena kita berpisah misalnya ya. Terus kemudian mimpi, di dalam mimpi itu mantannya tuh dianggap dibikin baik banget, dibikin bagus, cakep, gitu ya, dibikin cinta sama kita. Itu hati-hati, itu jin. Jin itu nggak bisa datang dalam bentuk mereka sendiri, maka mereka datang dalam bentuk siapa? Orang yang pernah dekat dengan kita. Bisa jadi orang yang udah mati tadi ya, kalau misalnya biar benci sama suami diingetin sama mantan gitu. Hati-hati ya, itu gangguan jin biasanya, waliyadzubillah. Kemudian mana lagi ya, nih, lupa rakaat sholat ya. Kalau lupa rakaat sholat maka kita fokus di yang paling sedikit tadi. Ya teman-teman. Tetapi kadangkala ya kan harus yakin ini rakaat keberapa. Ya. Perbanyak ta'awudz. Boleh nggak ta'awudz di dalam sholat? Boleh. Ya. Meludah ke kiri 3 kali boleh ya. Begitu. Jadi ta'awudz, meludah ke kiri ya. Ketika sholat diperbolehkan karena ada gangguan. Ya, ada syaitan yang khusus mengganggu seorang muslim ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sakit tangan dan kalau sering sakit tangan dan kaki bagian kiri itu bagaimana? Coba diperiksakan ke dokter spesialis saraf dulu.
ya. Nanti di bagian selanjutnya kita akan bahas ya di part yang kedua. Jadi belum tentu saya sampaikan pada gangguan jin bisa berupa seolah-olah medis. Ya, tetapi bukan medis gitu. Paham ya, dokter? Supaya bisa jelas sakitnya apa. Toyib. Begitu ya teman-teman. Saya sedang nggak bisa lihat apa. Rasa gatal tidak sembuh-sembuh. Ya, sekali lagi kalau ada gangguan medis tetap harus cek kepada dokter dulu ya, teman-teman ya. Cek dokter dulu dan kemudian nanti ya semua yang ada gangguan ini ada besok ya kita bahas bagaimana tips agar kita bisa mendeteksi. Tadi kan hanya gangguan cerita tentang ciri-ciri dan gangguan-gangguan yang ada. Kisah-kisahnya belum lengkap semua. Besok kita bahas lagi ya. Insya Allah. Waalaikumsalam semuanya teman-teman. Mohon maaf ya. Insya Allah kita lanjutkan lain waktu. Saya karena ada kegiatan. Mohon maaf dimaafkan saya. Jazakallah khair. Ya, itu dulu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.